Holsher, selamat hari Rabu. Good morning, everyone. How are you, everyone? Iya. Kabar bahagia hari ini semoga bisa kita dapatkan ya Sobat Ambiar ya. Kalau minggu lalu tuh kabar bahagianya yang membuat kita ikut bahagia juga adalah salah satu sahabat kita Natalie Holsher menikah di tanggal 22 Juli ya. Iya. Buat Natalie Holsher selamat Selamat ya. menempuh hidup baru ya. Mudah-mudahan Sakinah bahagia. mawaddah warohmah itu yang paling utama ya kita doakan buat Betul. seorang Natalie Holsher. Rame lagi yang datang ya. Rame ya? Rame banget. Masa sih Tahu rame? sih Mekah Karen. Kan lihat dari sosial media. Ah, enggak. Ya, Diundang kalau- nggak? Diundang. Aku diundang. Kok dibahas lagi bukannya kemarin kedua kita kebahas Enggak, guys. cuma masalahnya begini. Kalau Karen bilang katanya rame-rame. Tapi kok aku lihat postingannya enggak ada. Rame nggak ada Kang Sule. Iya, itu betul juga, Pak. Itu belum rame namanya. Belum rame ya. Iya. Kalau ada Kang Anak-anaknya Sule. Kang Sule kali datang kan. Anaknya pun bisa jadi. tidak ada yang Oh iya? datang. Ya Azam datang ya. Azam. Tapi ini membuat pertanyaan dari kita tentunya kenapa Kang Soleh kok nggak datang? Apakah nggak diundang? Apakah karena ada kesibukan? Iya, betul. Ya mungkin Kang Soleh punya alasan tersendiri. Kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar untuk bisa menjawab klarifikasi ini semua. Kenapa Kang Soleh kok nggak datang di hari pernikahan Why? mantan yang sudah resmi menjadi manten? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Kang Sule. Lagi Kak. Siapa yang nggak datang ke pernikahan Kok mantan? bisa? Katanya kan waktu itu di sini jadi bintang Ya. tamu bilang datang. Katanya jadi apa namanya? Jadi apa? Apa kalau cowok itu? Kalau cewek kan Groomsman. Groomsman. Groomsmaid-nya katanya. Kata siapa? Kata aku. Ya enggak, bisa jadi groomsman. Enggak lah. Kalau mantan nggak bisa jadi. Karena nggak ada undangan aja. Tidak diundang. Ya, Sama sekali. Kok bisa? nggak usah berlebih. Kok nggak ada drum sih? Gak usah begitu dong. Ulang Ini ya. tegang banget lu nggak pakai drum. Jadi Kang Sulet tidak diundang. Ya pastilah, artinya gini, mungkin menjaga perasaan Oke. pasangannya lah, mau nggak mau lah, walaupun misalkan kita udah sebesti itu, tapi tetaplah perasaan tuh. Ada perasaan yang harus dijaga. Iya Iyalah. bener juga. Kemarin kan mantan Benar. suami lu nikah juga lu nggak diundang. Siapa? Itu. Siapa mantan-mantan gue mau ketika nikah diundang semua aku. Itu Mantan yang terakhir. Oh yang terakhir? Iya kan? Ya udah pasti gue nggak datang. Tapi nggak apa-apa, yang penting mah doanya ya Kang ya. Ya. Oke Kang Sule, kami semua di sini mengucapkan terima Terima kasih. kasih. Sudah hadir. Kita mau kasih lihat hari bahagia dari seorang Natalie Holsher di mana Kang Sule tidak bisa hadir karena memang hadir. tidak diundang. Tak diundang. Menikah di tanggal 22 Juli. Akang dikasih tahu sama Natalie Holsher nggak sebelumnya? Nggak bilang sih tanggal berapa apanya, dan itu nggak penting sih. Enggak, tapi ada ngomongan nggak Maksudnya bahwa ada aku bentar lagi omongan mau nggak? nikah? Kang, aku mau nikah nih gitu. Nggak. Oh nggak ada. Sama sekali nggak ada. Aku tahu dari media sosial dan aku sempat tanya sama adeknya. Itu, emang mau nikah? Ya, syukurlah, alhamdulillah. Oke, jadi cuman tahu dari media sosial aja. Iya. Dan cuma nanya sama adenya. Sama Natalie Holshernya nggak? Sama Uti adeknya. Sama Natalinya nggak nanya? Enggak. Tapi menurut Kang Sule penting nggak untuk diberikan informasi? Nggak penting. Tadi bilang kan nggak penting. Nggak penting. Nggak pentingnya kenapa Kang? Kan itu Yang nggak kan terlalu penting, itu kan udah privasi kehidupannya dia sendiri. Oke. Kalau urusan sama saya kan anak. Kecuali kalau Ada urusan hubungannya dengan anak, Azam, nah, gitu baru ya. Natalie selalu ngasih tahu. Iya. Tapi kalau untuk pribadinya sendiri nggak perlu tahu lah. Tapi banyak juga Kang tamu kita di sini ketika mantannya menikah mereka juga diundang. Cuman kan itu balik lagi sama pilihan masing-masing kan. Iya betul. Azam juga hadir pasti jelas sebagai putra dari seorang Natalie Holsher. Nah, tapi kan kalau begitu emang nggak dikasih tahu juga. Ini Azam tanggal segini nggak bisa ketemu sama papanya ya karena ada acara besar buat mamanya. Itu pun berarti Kang Sule nggak tahu sama sekali. Nggak perlu. Nggak perlu. Termasuk anak-anak Kang Sule, Iki. Nggak perlu. Kan itu bukan anaknya juga. Walaupun atas nama silaturahmi gitu misalnya. Ya, silaturahmi kan bisa kapan saja, bukan di pernikahan. Betul. Oke. Sobat Ambiar, tapi kita juga mau kasih lihat ya. Ini pada akhirnya ucapan selamat menempuh hidup baru yang diberikan oleh Kang Sule untuk Natalie Holsher ini melalui media sosial. Ya, selamat dan lancar ya Mama Azam, Natalie Holsher.
Bahagia selalu dan samawa nitip Azam ya. Lalu dibalas sama Natali, makasih Ayah Azam. Ayah Azam juga cepat nyusul ya sama Bu Santika. Ah. Wow, disebut. Kang, Ya, kenapa harus di media sosial? Kan ada nomor WA kontak personnya. Atau Dia mau telepon menikah. langsung. Ya, punya suami. ya. Posisinya saya mantan. Oh iya benar juga. Benar. Iya dong, tetap harus dijaga. Iya, iya. Privacy itu harus dijaga, nggak bisa sembarangan. Saya mau, Ajam kemarin sakit di video call. Saya nggak berani langsung, kecuali Natalinya yang video call duluan, terus Natalinya ngasih tahu, baru saya berani. Oke, saya mau ke situ. Oke. Ini kan ibaratnya tuh sekarang karena Natalie Holscher sudah punya suami yang artinya juga akan pasti menghargai hubungan mereka. betul. Walaupun ada anak di situ. Yes. Ya mau tidak mau akhirnya sekarang kalau ngomongin atau juga ngurusin yang ada hubungannya sama Azam nggak langsung ke Natalie. Enggak. Kan langsung. Aku ke suster biasanya. Ke suster. Video call, ngechat, aku ke suster. Ada siapa di situ, gitu. Terus aku mau nengok ke situ kalau misalkan tidak berkenan, kalau ada papahnya kasih tahu. Nah hari ini insya Allah lah, hari ini insya Allah mungkin ada sama Meme, nah baru saya ke sana. Tetap menjaga itulah. Tapi kenal sama Aripat gak? Enggak, Nggak kenal ya? Gak pernah dikenali juga ya Kang. mungkin Aripat kenal saya. Ya, siapa yang kenal sama Kang Tapi Sule? nggak kenal. tapi nggak ada pernah, maksudnya dikenalin. Aku Di ada. video call, Oh pernah. Oh pernah video call. lagi di mobil, ini katanya. Ini Calon doang, suami. enggak ini doang ini katanya. Oke. Oh, doain. Sebelum menikah itu. Oh, Oh ya. Ini kan kita juga tahu ya Sobat Ambiar, pendekatan mereka terbilang cukup cepat juga, 2 bulan kalau Oh, iya? tidak salah sampai akhirnya mereka meresmikan hubungan mereka di tanggal 22 Juli. Kang, tapi ini juga kita mau kasih lihat ada komentar dari netizen yang lainnya. Sule boleh gagal jadi suami, tapi nggak gagal jadi sosok ayah. Siapa itu? Kang Sule nggak mau merusak momen bahagia, tapi dia dukung secara moral. Kan suami Natali sayang banget sama Azam. Pasti ikut bahagia, Kang Sule itu tidak ada masalah dengan Natali, saling menghargai. The best sih mereka, tetap rukun, tetap masih berteman. Tapi gue salut sih, Sule nggak gagal jadi orang tua buat Azam. Ya, Ini kan kalau ngomongin Azam artinya akan ada cinta baru dalam arti kata perhatian Yes. kan dari Aripat. Kalau Kang Sule sendiri ada kekhawatiran tersendiri nggak sih karena ada satu sosok baru yang muncul di hidupnya Azam? Kekhawatiran sih nggak ada, cuman agak sedikit jealous mungkin ya, karena Pasti Azam kan bisa Bap. setiap saat sama papanya, iya pasti. sama aku nggak setiap Wajar, saat wajar. gitu. Tapi Wajar. ya mau gimana lagi, takdirnya sudah seperti itu. Ah. Ya, kita nunggu Azam aja nanti gede. Kemarin juga Azam video call ya, ayah aku mau main ke rumah. Oh, Paling ya itu rasa-rasa haru itu aja sih. oh. Jadi jealousnya ada kan? Ada lah, setiap saat aku lihat di media sosial. Ya namanya bapaknya Namanya loh. bapaknya. Biasanya yang namanya co-parenting ini walaupun mantan berpisah. sudah berpisah, kemudian dia punya pasangan baru, ada yang dikomunikasikan supaya pasangan dari sang mantan tahu betul apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk anak. Dalam hal ini adalah Azam. Kalau Kang Sule sendiri ngasih batasan nggak buat Natalie Holscher atau nggak buat Aripat, ini yang tidak boleh dilakukan untuk Azam, anak saya? Nggak ada batasan, cuman ya jangan disakitin aja. Iya. Jaga aja. Ya jaga ya. Kan saya menitipkan, jaga Azam dengan baik. Nggak ada batasan. Nggak. Ya orang-orang juga pasti tahu lah batasan. Tapi kalau sama anak. nanti gitu ya, Natali ngajak sama suaminya, sama Azam untuk ketemuan sama Kang Sule jalan bareng, gimana dari Kang Ya Sule? nggak mungkin lah, ngapain jalan bareng. Atau ketemu Bisa tiba-tiba makan. pagi-pagi telepon Ya, ke Taman Safari yuk. Nggak mungkin. Atau makan bareng Makan gitu. bareng. Maksud ya makan, Makan bareng maksudnya bareng. bawa Silaturahmi. Silaturahmi. Kayak aku Kang. Sama siapa lu? Ya sampai dulu-dulu itu loh, sama kayak Aldi Taher. Kemarin aku ketemu sama Saiful Jamil. Ya disebut namanya. Kalau yang bermasalah nggak usah lah. Kalau aku sama Aldi Taher kan nggak ada masalah.
Iya, nggak mungkin juga lah dari pihak Natalinya juga nggak mungkin. Oke. Sebatas anak aja lah. Sebatas anak, yang paling penting perhatiannya itu tidak berkurang, justru cinta atau juga perhatiannya jauh lebih banyak yang didapatkan sekarang. Iya. Nah, tapi Kang, ini juga perhatian netizen ketika membandingkan mas kawin ketika Natalie menikah dengan Kang Sule dan juga Aripat ya. Biasa namanya juga netizen. Ya, suami sekarang mas kawin dari Aripat menikah 22 Juli 2026 berupa uang tunai sebesar 2.272.026. Mantan suami mas kawin dari Sule menikah 15 November 2020 berupa uang tunai sebesar 200 juta, emas 75 gram dan seperangkat alat sol. Tapi kan Ada aja ya dibandingin. Masih untung nggak tuh 74 kilo emas. 75 gram. Ya tapi itu netizen membandingkan. Penting. Kalau menurut aku nggak penting. Betul. Mau duit berapapun, mau sedikit pun, ya kan. Tidak bisa membuat Dibanding-bandingkan. orang bahagia juga Betul. dengan uang gitu. Tapi ya kita akan bahagia kalau ada uang. Kita akan bahagia. Berarti nggak pantas ya kalau mahar itu jadi perbandingan gitu ya Kak? Nggak pantas lah, nggak Ya, pantas. setuju. Kang, tapi walaupun anak-anak nggak diundang dari Rizky Febian, kemudian juga Putri Dialina sama Kang Sule juga nggak diundang, sempat kirim karangan bunga nggak sih? Enggak. Kan nggak diundang. Walaupun tidak diundang, karangan bunga pun tidak Kan dikirim. saya udah mewakilkan dengan Anak-anak semua. ya, enggak maksudnya saya kan dengan komentar satu itu mewakilkan semua dari anak-anak juga. Tapi setuju sih kalau nggak diundang ngapain kirim karangan bunga. Iya. Kalau diundang kita nggak bisa datang, Iya, kita baru kirim karangan kirim bunga. Ya, Anak-anak ada komunikasi sama Natalie Holscher? ya enggak ada. Untuk just say selamat segala macam. Nggak ada ya Kang? Oh itu pun tidak ada sama sekali. Ya enggak ada. Oke. Tapi kalau misalkan secara ditanya oleh wartawan ya kayak Putri ya bilang Iya. Bilang. selamat. Ya selamat. Selamat. Oh iya. Masa bilang apa? Selamat. Iya. Iya. Kang, harapan dari seorang Kang Sule sebagai mantan suaminya Natalie Holscher yang juga merupakan ayah dari Azam, apa harapan Akang untuk kehidupan baru seorang Natalie Holscher? Kan udah ada tadi komentarnya. Apa yang disampaikan secara langsung? Ya itu tadi, yang tadi, tulisan yang tadi. Tulisannya tadi yang ucapan menikah itu. Iya. Atau mungkin di sini mau ada lagi perubahan. Apa yang namanya? Gak ada. Ya, yang penting happy, mamanya happy, Ajam happy. Kalau Ajam happy, saya happy. Tapi kalau aku, boleh gak sih, kan kita boleh berpendapat ya, tapi kalau gue jadi Natalie sih gue berkomunikasi. Anda laki-laki, halo. Iya. Nggak bukan. bisa gitu, Pak Karen. Karena kan demi anak. Iya tapi nggak Supaya bisa anak gitu, itu juga- butuh waktu ya sayang. Butuh Maksudnya waktu. komunikasi apa? Selama ini kita Nggak, masih maksudnya komunikasi. ngasih tahu gitu loh ke Kang Sule, saya akan ada pasangan baru, kita akan menikah, Azam akan ada papa nanti di rumah. Nggak, itu butuh untuk waktu. menjalin hubungan dengan baik gitu. Tapi rencana menikah, aku mau nikah nih Kang, itu pasti disampaikan kan? Walaupun Enggak. dia tidak mengundang. Enggak. Dan kan ada di media sosial dan dia waktu kalau lagi video call juga pasangannya ada. Ya mungkin dengan seperti itu dia udah ngasih tahu sebetulnya. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung dia ngasih tahu. Cuman mungkin tidak langsung aku mau nikah nih, nggak segitunya. Ya nggak apa-apa ya Kang ya. Ya nggak masalah. Ya, betul. Ya nggak masalah. Oke, Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat kemarin ini yang menjadi perhatian dari netizen. Ternyata Azam juga sempat memberikan spesial pesan dari Azam untuk mamanya. Pesannya apa? Kita mau lihat dulu yang satu ini. Kita udah lihat ini ya? Udah. Apapun itu yang berkaitan sama Ajam pasti aku lihat. Akan ngeliatnya gimana Kang? Yang ngelihatnya gitu. Ini HP, ini mata nih. Enggak, maksudnya di usia Azam kemudian bisa diarahin. memberikan kalimat-kalimat Ya seperti kan itu. diarahin. Walaupun memang diarahin ya. ya. Ya kan namanya anak Walaupun kecil Tapi kadang memang kan anak- nggak fokus gitu. Mungkin mau main tapi ini bisa bener gitu. Ya tapi emang Ajam tuh anak cerdas. Jadi mamanya juga memprioritaskan pendidikan. Gitu. Ya seneng lah liatnya. Sekarang juga komunikasinya udah mulai ya udah kayak anak yang umur lebih dari 4 tahun si Ajam. Kang, tapi kita juga dengar kabar ya Kang. Ini kita minta klarifikasi dari seorang Kang Sule karena yang kita dapatkan kabarnya adalah ternyata Kang Sule juga sudah menikah dengan perempuan idaman yang selama ini selalu kita beritakan bernama Santika. Ini dia. Belum lah
kalau udah menikah. Oh, Ini tuh beritanya tuh. Banyak berita begitu. Ada yang gambar saya di situ, ini Arifat, ini Natali, gue di tengah-tengah. Sule menangis gara-gara Natali menikah. Terus Sule ternyata sudah menikah, cuman tidak digembar-gembor. Sule dimarahin Ustadz, macam-macam. Beritanya macam-macam. Macam-macam. Kang, tapi kalau sama Santika ini gimana sih? Udah lumayan hampir 2 tahun kurang lebih. Dilihat saja di media sosial seperti apa. Kenapa emangnya? Ya nggak apa-apa. Gue gini doang sama, nggak boleh. Kenapa jadi nari Bali tiba-tiba? Rencana untuk jauh lebih serius lagi Tapi hubungannya sebenarnya sama Akang sama Santika ini ada hubungan nggak sih? Maksudnya hubungan spesial? Ada Aku sebuah nggak mau jawab ya, ini live ya. Aku belum mau jawab. Nanti aja lah. Ada hubungan spesial nggak, Kang? Aku nggak mau jawab. Kenapa nggak mau jawab, Kang? Maksudnya di antara perempuan-perempuan yang kan biasa teman nih, ini ada hubungan dekat nggak? Ini dari kreatif. Tidak ada pertanyaan ini. Hubungannya Ajam, mamanya gitu. Kang, tidak mau menjawab karena memang belum begitu yakin Iya. atau ngerasa kayak Nggak mau udah let it flow aja, dibawa kemana. Gak mau orang tahu dah. Kehidupan masalah itu saya nggak mau dulu orang tahu. Jadi nggak mau orang tahu tentang pribadinya. Ya, tentang pribadi itu aku maunya privacy. Jaga dulu. Tapi kan nggak enak, Kang, dibilang duda terus. Nggak apa-apa. Enak-enak aja. Tapi kalau ngomongin soal privacy kan Akang jadi selebriti sudah puluhan tahun dan ini bukan Ya. hal yang Ya bebas, orang mau komentar apa bebas. Ya, itu tentang privasi aku bebas. Ya. Tapi kalau untuk pasangan, untuk saat ini, Nanti aku tuh dulu. tidak mau yang Terbuka. yang masih Expose. untuk kali ini, untuk sekarang. Sekarang. Ya, aku misalkan punya pasangan nih, terus aku bikin konten gitu, Iya. romantisan. Apakah ini si pasangan Akang ini mau setuju nggak apa-apa itu? Apanya? Nggak usah bikin konten-konten atau mungkin nggak usah diperkenalkan ke umum gitu, nggak masalah. Ya kan demi pasangan kita juga, menjaga privasinya juga. Kang, tapi apa yang membuat Kang Sule sedikit berubah berbicara mengenai privacy ya? Ya. Khususnya tentang hubungan. Kalau kali ini nggak mau Akang bukaan apa yang sebenarnya sudah terjadi antara Akang sama Santika. Ya itu kan hubungan kita, nggak perlu orang tahu. Nggak perlu apa-apa kita upload gitu loh. Walaupun banyak yang ingin tahu. Ya walaupun banyak yang ingin tahu, ya nanti juga pasti akan tahu. Oke. Kang, tapi kita juga pastinya berharap apapun nanti ke depannya hubungan Kang Sule sama Santika, kalau memang jodoh nggak kemana. Nah, Pertanyaan berikutnya, kalau memang misalnya belum menikah dan nanti akan menikah, mungkin nggak Natalie Holzer diundang sama Kang Sule? mungkin dan tidak mungkin. Mungkin dan tidak mungkin. Ya, Tidak karena saya juga nggak tahu, ya kan, kedepannya mau seperti apa. Manusia tuh kadang-kadang menjalankan hidup tidak tahu apa yang akan terjadi. Siapa tahu besok saya ketemu terus besok nikah kan, kalau ngedadak kan gimana kita cetak undangannya, ya kan? Iya, iya. Kang Sule, tapi kita juga pasti merasa bahagia dengan pilihan dari seorang Natalie Holzer. Ya, Semoga Natalie Holzer sekali lagi menjadi keluarga sakinah, mawadah dan Amin. ya. Kang Sule, tapi ngomongin soal Kang Sule dan juga keluarga, kita tahu keluarga Kang Sule sebagai seniman, ini kan darah seninya begitu luar biasa sekali nurun sama anak-anaknya, dan kita juga punya sebuah artikel yang satu ini. Keluarga Sule disebut dinasti penyanyi. Warga plus 62, dinasti prestasi patut dicontoh. Kang disebut Nah, sebagai sebagai dinasti dinasti. penyanyi. ya. Karena rata-rata memang pada punya lagu. Semuanya nih kan bisa anak-anak ya. nyanyi semua. Ya kan itu orang yang bilang dinasti-dinasti itu orang. Iya betul, itu label dari Tapi Akang orang. sendiri merasa bahwa ya memang keluarga seni kan semua. Ya kalau darah seni mungkin, bukan keluarga seni. Gitu. Oh, darah. Darah Karena kan abah saya juga tukang bakso, bukan penyanyi. Kang, oke. Sekarang kita mau ngajakin Kang Sule. Kita mau meminta Kang Sule untuk mengurutkan ini lagu-lagu, bukan hanya lagu Kang Sule, tapi juga lagu anak-anaknya Kang Sule. Oke. Untuk Kang Sule urutkan Urutkan. dari peringkat 1 Ya. sampai dengan peringkat kelima dalam Seberapa keren lagu. Lagumu. Oke. Jadi Akang nggak boleh lihat dulu, Akang cuma dibuka. boleh buka satu persatu terlebih dahulu. Aku di situ. Silakan ya. Udah di sini boleh, Akang tinggal pilih yang mana. Buka satu dulu, kemudian tempel Oh, oke. di Ya udah. peringkat berapa? Diurut kan? Ya. Bukan diurut, boy. Diurut sini. Oh, ini. Urut Oke. pijat itu mah. Nih, Oke, itu nomor berapa? Ya, Oke. buka. aku nggak boleh lihat. Boleh dong papa, Papa telepon nomor telepon. berapa? Apa telepon? Mau disimpan di nomor berapa?
Nomor 2. Kang Sule sama Rizky Oke, lanjut, Febian. Kang. Oke. Selanjutnya Kesempurnaan cinta. Iki mau ditaruh di nomor. Kenapa Kang? Ya terserah saya Iya lah. bener Oh juga sih. iya. Orang saya yang milih. Berikutnya Tanpa bicara. itu lagunya siapa? Oh, Jan. Jan. 3 lah. Nomor 3. Oke, 2 lagi. Nah, Cewek komalan. aku saya. Ya. Cewek Komalan. Oh. Tahu nggak lo kenapa nomor 1? Kenapa? Lagu baru. Si Susi, Pak Susis. Ah, ini di sini lah, Susis lah. Yang nggak Apa tuh? kepilih apa nih? Yang terakhir tidak Sisa tersisa. rasa Aku milih ini, aku milih ini. Nggak bisa. Sisa Ya, rasa ya, ya, mahal. ya. Nggak enak sama menantu ya. Tentu saya nggak kepilih. Tuh kan, Nah, ini dia. ya. Kenapa ini kesempurnaan cinta nomor 5? Kenapa? Udah populer. Betul. Ya, sisa rasa apalagi, tanpa bicara juga. Aha. Ini apalagi dulu. Yang itu? Ini kan belum. Baru. Ini saya simpan nomor 1. Oh, gitu maksudnya. Iya. Kang Sule, oke kita mau Ece. minta Kang Sule ini Cewek Komalan itu Oke. lagunya ya. Boleh Kang Sule? Silakan Nyanyi ya, Kang. Kang Sule, Kita nyanyi. penasaran Cewek Komalan ini seperti apa Cewek sebagai Komalan lagu yang juga. disimpan di Sekarang nih? peringkat Iya dong. 1. Kasihan deh, kasihan, Seberapa kasihan. keren lagu munya Kang Sule. Siap ya? Oke. Di pagi-pagi ambiar ini dia Kang Sule. Cewek Komalan. Asiknya main tiktokan, tiap malam joget-jogetan, gaya picu komal-komalan, main mata cari. Pagi-pagi ambiar. Sobat Ada Ambiar. bintang tamu nggak hari ini? Ini ada hubungannya juga sama Banyak. pernikahan Natalie Holscher kemarin. Oke. Masih. Seorang ustadz yang kemarin juga sempat memberikan nasihat pernikahan, tapi justru nasihat pernikahannya ini kalimat yang disampaikan menjadi pro dan kontra di mata masyarakat ya. Kalimatnya seperti apa dan apa alasan ustadz tersebut mengeluarkan nasihat pernikahan seperti itu? Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Ustadz Syam. Selamat pagi. Assalamualaikum, apa kabar? Ustadz silakan. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, Ustadz Syam ini idolanya mami aku loh. Masya Allah. Ustaz. Salam buat mami. Ini kita kemarin sempat ngeliat apa yang disampaikan sama Ustadz di nasihat pernikahannya untuk Natalie Holscher dan akhirnya menjadi viral di media sosial. Betul sekali. Nanti kita minta tanggapan dari Ya. Ustadz Syam apa maksudnya mengeluarkan nasihat seperti itu untuk seorang Natalie Holscher. Tapi sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. Kita mau kasih lihat seperti apa nasihat pernikahan dari seorang Ustadz Syam untuk Natalie Holscher. Silakan Ustadz. Oke Ustadz Syam sebelum kita Iya. ke isi nasihat pernikahannya, seberapa dekat Ustadz Syam sama Natalie Holscher? Sebenarnya kalau bilang dekat nggak terlalu dekat, tapi waktu beliau ngundang itu beliau memang menunjukkan kedekatan gitu. Jadi emang mengundangnya tuh kayak nasihat pernikahan ya dek, gitu panggilnya adek gitu. Panggilnya Adek? Ah. Emang Ustadz Pernikahan ya, Dek. sama Natalie lebih Kan tua. pernah, nggak tahu saya. Pernah di Islam kan. Oke. Oh Masih gitu, indah. iya. Jadi Pak Ustadz Nasihat ini dipanggil pernikahan Ade dek, gitu. alhamdulillah udah ketemu nih jodohnya gitu. Ustadz yang manggil Ade atau Natalie yang panggil Ade? Natalie yang manggil adek. Oh, Itu undangan untuk mengisi nasihat untuk datang ke sana untuk memberikan nasihat pernikahan itu berapa minggu atau berapa bulan sebelumnya? Sebulan, kurang dari sebulan kayaknya. oh Kurang dari dari- sebulan. Kurang dari sebulan. Undangannya itu ya Ustadz. Iya. Oke, ada permintaan khusus dari seorang Natalie Holscher nggak sih? Ustadz kalau bisa nasihatnya yang ini atau enggak? Nggak ada. Jadi Nggak terserah Ustadz mau menyampaikan apapun itu nasihat pernikahannya. Betul, dia cuma curhat aja, ketemu yang lebih muda, Aha. terus orang Medan. Dia cuma cerita tentang siapa Background calon suaminya. suaminya. Jadi kan dari situ saya mungkin kepikiran, wah berarti isinya nanti bagaimana dia bertanggung jawab, bukan hanya melihat hartanya, bukan hanya melihat ininya. Iya. Ada kurang lebih 2 poin ya yang kita garis bawahi. Yang pertama itu adalah menikahi janda beranak satu. Yes.
itu kan ada semacam pertanyaan dari Ustadz kepada suaminya. Kenapa memberikan pertanyaan itu? Karena kalau nonton fullnya ya, arahnya itu adalah dari semua perempuan, kenapa kamu bisa suka sama ini? Gitu. Nah ujungnya adalah berarti yang memberikan rasa itu bukan dirimu, bukan karena kecantikan, bukan karena kekayaan. Rasa itu datang dari Allah. Maka yang bisa menjaga perasaan itu cuma Allah juga. Maka pernikahan kalian sandarkan kepada Allah. Gitu. Jadi poinnya adalah orang mungkin melihat kenapa pilih dia sih, kan banyak yang lain gitu. Kita mungkin kadang merasa orang lain melihat cinta itu buta gitu loh. Orang kan melihat kenapa dia mau sama dia di sana, itu perasaan dari Allah gitu loh. Iya, betul. Yang ngasih perasaan itu adalah Allah, berarti yang bisa menjaganya cuma Allah. Maka tidak akan pernah bisa berkah pernikahan kalau tidak kalian sandarkan kepada Allah. Sebenarnya ujung tausiahnya itu. Cinta itu memang buta tapi tidak dengan calon mertua, Ustadz. Kenapa? Ya kan kalau calon mertua kan lihat bebet bibit bobot. Ya, Iya kan? betul juga. Itu yang biasanya dilihat. Tapi artinya itu pertanyaan yang sebetulnya jawabannya sudah ada. Jawabannya sudah ada bahwa cinta itu buta menurut orang lain. Tapi menurut kamu jangan sampai cinta itu buta, kamu memilihnya ini karena perasaan itu dari Allah. Maka Bersandar kepada Allah. Maka pernikahanmu akan terjaga kalau kalian juga bersandarnya kepada Allah. Karena yang mempertemukan dan yang memberi rasa itu adalah Allah. Iya. Ujungnya itu sebenarnya. Oke, ini kita masuk ke poin kedua. Ini poin kedua ini yang membuat netizen itu bertanya-tanya, kenapa harus ada kalimat ini dalam nasihat pernikahan? Ketika ada larangan, bukan larangan ya, lebih ke himbauan dari seorang Ustadz Syam agar tidak menerima saweran, kurang lebih seperti itu bahasanya. Kenapa Ustadz menyampaikan kalimat itu? Itu adalah sambungan dari ketika saya menekankan kepada sang suami. Ya. Saya bilang, suami itu akan zalim kepada istrinya kalau suami yang suruh istrinya bekerja. Iya. Suami itu akan zalim kepada istrinya kalau dia berharap dari uang istrinya. Iya. Bahkan suami itu sangat zalim kepada istrinya kalau dia membuat istrinya bekerja demi dirinya. Dengar. Iyalah. Ustadz boleh diulang sekali lagi apa tadi kalimatnya? Suami itu sangat zalim, bahkan bukan hanya berdosa Dengar. kepada istri, tapi berdosa kepada Allah kalau dia nyuruh istrinya bekerja. Allahu Akbar. Iya, makanya ujungnya saya bilang makanya berhenti terima saweran, sawerannya dari suami aja. Gitu. Tahu gitu kemarin lu nikah, Ustadz yang ngasih nasihat pernikahannya, Wi. Nanti Ustadz kalau misalkan saya nikah lagi nanti kalau ternyata Allah amin. masih kasih ya. Siap. Nanti kayak gitu ya Ustadz ya di pernikahan saya ngomongnya. Emang sebenarnya kayak gitu. Oh emang sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya Kenapa isi- nggak pernah isi- datengin isi- Ustadz ya? Begini kan Natalie Holzer dia adalah seorang entertainer, dia adalah seorang DJ, DJ. dan ini merupakan satu hal yang begitu Pekerjaannya umum atau juga biasa sekali kalau entertainer misalnya penyanyi ataupun juga DJ mendapatkan Saweran saweran kan dari Ustadz. yang hadir di sana karena gimana masa kita sebagai mau bentuk nolak, apresiasi. Betul, makanya ujungnya adalah maksudnya poinnya adalah sang suami lah yang suami bertanggung yang bertanggung jawab. jawab, iya. Jangan berharap dari pendapatan istri. Setuju itu. Kalaupun ada, alhamdulillah. Iya. Dan itu sepenuhnya haknya istri. Iya betul Tidak itu bisa Ustadz. suami ngambil pakai, duitnya apa nggak lagi? bisa. Gak boleh Ustadz. Mencuri itu hukumnya. Benar Ustadz. Sabar, gak usah pakai emosi. Lu tuh mau nanya atau lu butuh validasi apa gimana? Butuh validasi. Hah? Tapi Ustadz bukan berarti bahwa Natalie Holzer tidak boleh menerima saweran. Betul, kan kita datang ke sana nyawer juga kan kalau pernikahan. Iya. Oke. Secara pernikahan kita. Makanya Natalie juga jawabnya bagus tuh. Saya bilang jangan terima saweran lagi kan. Terus dia bilang dari Ustadz boleh kan. Gitu. Enggak, ini saweran ketika dia jadi DJ atau ketika Saweran apa saja kan sedekah gitu. Hadiah boleh saja. Kan saweran itu hadiah sedekah. yang di garis bawahi artinya saweran yang dia dapatkan dari pekerjaannya itu ya buat dia bukan buat suaminya dan suaminya tidak boleh mengharapkan saweran itu. Iya. Ya, makanya berilah saweran kepada para janda-janda. Kenapa harus janda? Iya, janda itu lebih utama. Kalau udah punya suami, biar suaminya yang tanggung jawab. Nih kalau saya ngomong viral lagi nih kalau saya sebut kata janda dibilang merendahkan lagi nih. Oke Ustadz, kita mau kasih lihat ini komentar dari netizen yang mendengarkan nasihat pernikahan Ustadz beberapa waktu yang lalu. Ya, adab lebih tinggi dari ilmu, lemas. Itu mulut Ustadz plong banget ya, sampai nggak ada remnya. Sebut janda anak satu aja udah nggak sopan banget. Kelihatan banget Natalie nahan emosi. Menurutku kalau nasehatin di tempat ramai begitu jatuhnya ngejat sama memperlakukan. Kalau nasehatin ya ada adabnya juga.
Tahu kan arti dari bicara jujur itu sakit? Nah, ini Ustadz bilang jujur loh. Tapi balik lagi tergantung orang menilainya. Mempermalukan atau berbicara jujur untuk nasihat. Ustadz, Ya. ya bagaimana dengan komentar para netizen sama Ustadz? Saya kepikiran sama komentar-komentar itu. Kepikiran ya? Kepikiran juga? Akhirnya saya DM Natali. Oh iya, iya, iya. Saya minta maaf kalau apa yang dikatakan netizen itu benar, saya minta maaf. Kalau ada kata-kata saya nyakitin hati, saya minta maaf sama Natali. Terus Natali balas, saya yang minta maaf jadi ramai begini, apa yang saya bisa lakukan untuk memperbaiki ini, kata Natali. Oh, Masya Allah. Ada respon itu dari Natalie. Iya. Oke, tapi sebelum kita ke DM atau komunikasi dari Ustadz ke Natalie Holzer untuk meminta maaf, sebelumnya saat itu ketika menyampaikan nasihat pernikahan, responnya dari mimik wajah seorang Natalie Holzer apa yang Ustadz bisa lihat? Justru saya berada di dekat Natali itu berdirinya karena waktu itu saya ngobrol sama suaminya. Saya tanya-tanya sama suaminya kan. Tapi kata Natali, jangan pemalu. Gitu. Akhirnya saya ngobrolnya sama Natali gitu. Emang responnya ya memang ya biasa lah gaya saya ceramah itu kan bukan satu arah. Saya pengen dua arah gitu. Apakah dia benar-benar mendengarkan atau memang menyimak atau seperti angin lalu saja nasihat ini. Akhirnya ya kedekatan itulah. Saya memang jarang memang mengisi nasihat pernikahan itu kecuali orang yang kenal. Gitu. Artinya responnya Natalie saat itu sebetulnya biasa aja. Oke, setelahnya saya bilang berkah ya hidup kalian, bahagia terus, sakinah mawaddah warahmah, tolong jaga Azam ini. Makanya di ujung nasihat pernikahan itu saya panggil Azam naik ke atas panggung. Karena saya bilang kalau saya mendoakan itu biasa. Tapi saya mau Azam yang mendoakan dan saya mau Azam membuat papanya ini berjanji untuk menjaganya. Untuk menjaga bundanya gitu. Jadi memang ya gaya saya ceramah begitulah. Artinya interaksi sama yang hadir. Bukan ceramah satu arah tapi kita terbiasa untuk dua arah seperti itu. Ya sebetulnya apapun yang disampaikan itu kembali ke perspektif masing-masing ya. Betul, kadang menurut kita manis tapi di telinga orang pahit bisa jadi. Kita nggak bisa mengontrol itu Betul. semua. Oke. Sobat Ambiar, seperti yang disampaikan Ustadz Syam, akhirnya Natalie juga memberikan klarifikasi. Ya. Ini sepengetahuan Ustadz, klarifikasinya berapa hari setelah resepsi pernikahan kemarin? Saya nggak tahu ya, mungkin setelah saya DM-an itu ya. Mungkin setelah Natali bilang apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini gitu. Baru ada klarifikasi. Iya, padahal saya jawabnya nggak usah, nggak apa-apa kok. Yang penting kamu nggak sakit hati, saya tanggung jawabnya sama kamu aja gitu. Oke. Iya. Berarti yang memberikan komentar atau juga yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan Ustadz di Instagramnya Ustadz Syam juga lumayan banyak juga. Lumayan banyak kali ya, saya nggak terlalu perhatiin juga sih. Maksudnya nggak terlalu, ya saya kepikiran yang pertama aja itu tadi yang jangan sampai mempermalukan. Karena memang nasihat itu kalau kita ternyata jatuhnya mempermalukan, itu akhirnya membuat orang tuh jadi lebih buruk sebenarnya. Jadi itu yang menjadi kepikiran saya, makanya saya minta maaf sama Natali. Ustadz kan ini bukan kali pertama Ustadz Syam memberikan nasihat pernikahan ya. Betul. Pada akhirnya menjadi pelajaran tersendiri bagi seorang Ustadz Syam. Tidak ada manusia yang sempurna juga Betul. pastinya. Yang kedepannya akhirnya Ustadz berpikiran, nih kalau mau ngasih wejangan atau nasihat pernikahan, benar-benar harus semakin diperhatikan lagi dong kalau begitu ya. Yang jadi pembelajaran penting adalah tidak ada acara yang benar-benar intimate. Tidak ada acara yang benar-benar bersifat privasi. Karena waktu hadir di acara Natali, saya pikir acaranya sangat-sangat privasi. Media nggak boleh naik. Nggak ada media, nggak ada apa segala macam. Makanya saya bagaikan teman, bagaikan saudara menasehati. Cari yang halal saja. Tolong suaminya bertanggung jawab. Itu pokoknya sebagai teman. Saya nggak tahu kalau ternyata itu live di. Iya, berpikirnya intimate, hanya sahabat. Hanya dia saja. Sahabat-sahabat ya. Tapi ternyata malah. Jadi sekarang itu tidak ada istilah ceramah itu adalah empat mata. Mungkin kita lihatnya lagi sendirian saja, itu yang nonton bisa 100.000. Lagi berdua saja nasihat ini bisa mungkin sampai kepada orang lain. Jadi mungkin sekarang pembelajarannya Itu adalah pembelajarannya ya. adalah setiap nasihat yang keluar bayangkan yang nonton adalah banyak orang. Iya. Udah itu aja udah. Nggak ada acara private sekarang. Oke Ustadz, tadi Ustadz juga memberikan pertanyaan bahwa untuk suaminya ya menikahi seorang janda beranak satu. Apa pesan lainnya yang Ustadz sampaikan secara pribadi kepada Arifat? Ya Atau lebih ada konsultasi pernikahan mungkin? Ya lebih bertanggung jawab, lebih melihat bahwa engkau bukan hanya menikahi ibunya, ada anaknya yang dia bawa. Ya, betul. Lebih sayang lagi, terus jangan menghalangi dia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ya karena kalau engkau ingin anakmu baik kepadamu, maka engkau harus baik juga kepada orang tuamu. Dalam Islam tidak ada hukum karma, tapi dalam Islam itu
kama tadinu tudan, bagaimana engkau memperlakukan begitu juga engkau akan diperlakukan. Untuk Natalie, jangan menghalangi suamimu untuk baik sama ibumu, karena kalau kau halangi dia berarti kau tidak senang dengan anak soleh. Nah, kalau suamimu jadi soleh kepada ibunya berarti kau senang dengan anak soleh, maka anakmu jadi anak soleh. Kalau kau tidak senang pasanganmu soleh kepada orang tuanya, berarti kau tidak senang dengan anak soleh, maka bagaimana anakmu bisa jadi anak yang soleh. Oke, Ustadz terima kasih banyak ya untuk klarifikasinya atas apa yang disampaikan saat memberikan nasihat pernikahan di resepsi pernikahannya Natalie Holzer. Kali ini kita mau bahas kehidupan pribadi seorang Ustadz Syam. Kita mau kasih lihat sebuah postingan dari Ustadz Syam beberapa waktu yang lalu. Baca Om. Pertanyaan recehnya berulang terus. Itu apa? Itu apa? Tidak pernah kami bosan menjawab dan menjelaskannya. Semoga dewasamu kelak. Engkau tak pernah juga bosan menjawab pertanyaan kami yang mulai gaptek dengan teknologi zamanmu kelak. Ini udah umur berapa sekarang Ustadz? Udah besar ya? Yang kakak udah 4 tahun, yang 4 adik tahun. 1 tahun. Jadi ini terinspirasi, postingannya itu terinspirasi diri saya sendiri. Saya pernah kesel waktu bapak saya itu nanya tentang HP-nya. Subhanallah. Jadi bagaimana caranya ini, bagaimana caranya? Orang tua nanya mulu. Gaptek Iya. gitu ya. Jadi subhanallah, ternyata ketika kita ditanya oleh anak kecil kita tidak kesal, tapi ketika ditanya sama orang tua kita malah Kita kesal. kesal. Subhanallah, makanya saya berharap sekarang nak saya tidak pernah kesal dengan pertanyaanmu. Mudah-mudahan kau nanti, saya tua nanti sudah gaptek, kamu lebih paham, kamu juga tidak kesal terhadap pertanyaan saya. Sebagaimana saya pernah kesal dengan pertanyaan bapak orang tua, saya. iya. Ustadz, tapi kan anak zaman sekarang tuh mereka pertanyaannya semakin kritis loh, semakin out of the box yang kita nggak pernah nyangka mereka bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apa pertanyaan yang Random menurut gitu, Ustadz. Ustadz cukup sulit juga untuk dijawab? Yang paling susah kalau suruh cari lagu. Hah? Lagu apa Ustaz? Paling susah kalau dia cuma tahu nadanya, terus saya disuruh cari judulnya apa. Oh, Ya kemarin nih. Apa itu? Lagu apa itu? Paling susah kalau dia bernyanyi terus dia, Eta tolong cariin lagunya ini. Lagu. Lagu. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan lainnya, Pertanyaan lain nggak ada, insya Allah nggak ada. Karena saya menganut anak itu adalah raja. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu baru mengajar anaknya itu, perintahnya adalah di umur 6 tahun. Dan dihukum di umur 10 tahun. Jadi kalau istri saya mungkin ketat, dari sekarang udah diajarin berhitung, ini segala macam. Kalau saya masih bebas. umur 4 dan juga 2 tahun. Padahal udah. Sekarang perkembangannya gimana? Alhamdulillah ya, kemudian anak kecil itu. Kadang mau sholat, kadang nggak mau sholat, kadang kita jadi imam dia lompat di atas kita. Ya seperti itu. Jadi sekarang perkembangannya lagi sudah lulus toilet training. Ya umur 2 tahun. Yang umur 4 tahun, Oke. Maksudnya udah nggak pakai apalagi popok lagi. Dan sekarang juga sudah semakin pintar karena sudah bisa menjadi seorang imam, udah belajar untuk Udah menjadi bisa seorang azan, imam, ya. udah bisa azan Udah sekarang. bisa azan, wow. Iya. Ini dia. 4 tahun. Gemes banget, Tahun lalu. 4 tahun. Itu tahun lalu, Tahun lalu berarti setiap 3 tahun. Ya sekarang udah nggak mau lagi. Beda lagi. Kemudian. Anak-anak. Tapi cara ngajarinnya untuk bisa azan, terus juga untuk jadi imam, gimana cara mengikut sertakan sebisa mungkin disesuaikan dengan waktu Ustadz Syam? Mungkin mencontoh aja ya. Mungkin mencontohkan aja. Dia kan sering kita lihat kita mungkin azan, mungkin dia Ya. sering lihat kita jadi Imam, imam. ya. Akhirnya dia. Itu sebenarnya lagi sholat sunnah di rumah itu. Memang sengaja saya kosongin, saya nggak sholat di Oh, depan, Masya saya Allah, sholat luar di biasa. belakang. Sholat sunnah? Iya. Sholat apa? Duha itu pagi-pagi. Oh, wow. Saya di belakang karena dia pasti mau di depan gitu. Oke Ustadz, ini kita nggak minta tentang nasihat pernikahan. Kali ini mungkin nasihat bagi orang tua di luar sana gimana supaya anak-anak mereka bisa begitu dengan tangan terbuka atau juga dengan senang dan juga riang untuk bisa belajar ilmu agama dengan begitu mudahnya Mudah. untuk mereka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak sekali nasihat dari guru-guru kita adalah 2 faktor yang membuat anak kita bahagia itu. 1, bapaknya yang cari nafkah yang halal, ibunya yang menangis di atas sajadah di tengah malam. Masya Jadi Allah. tirakatnya bapak adalah berusaha kasih yang halal, tirakatnya ibu adalah mendoakannya. Jadi 2 inilah yang kerjasama, insya Allah anak itu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar dan doa. Ya, dan doa. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Alhamdulillah. Gege. Segala puji syukur nikmat kepadamu. Nonton ya, geger.
7 hari yang lalu, lebih tepatnya di tanggal 23 Juli 2026, sahabat kita, Selvi Nafila harus kehilangan ibunda tercinta setelah berjuang melawan penyakit komplikasi yang dideritanya sudah ya cukup lama. Dan tentu saja kami segenap keluarga besar Pagi-Pagi Ambyar turut berduka cita, dan kami pun juga berharap semoga sahabat kami ini selalu diberikan ketabahan, kekuatan untuk bisa menghadapi hari demi hari. Dan kami pun juga memberikan apresiasi karena sudah bisa hadir di pagi hari ini. Di Pagi-Pagi Ambyar kita hadirkan ini dia. Selvi Nafila. Selvi. Sehat. Kakak sini sayang. Selvi, boleh maju dulu. Gak kerasa 7 hari ya, cepat sekali waktu berlalu. 7 hari tanpa mama. Apa yang dirasakan sampai dengan sekarang? Ini aja. Ya pastinya ya kangen sudah pasti, tapi ya itu terakhir Selvi harus tegar. Karena masa depan yang pasti itu adalah kematian. Jadi kita semua berpulang, jadi Allah yang menguatkan, jadi rasanya malu kalau Selvi harus terus menangisi mama. Kita semua keluarga ikhlas, senantiasa kekuatan kita yang masih hidup ini menjadi jalan yang lancar mama gitu untuk perjalanan. Iya betul gitu. Selvi, kami ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan Terima kasih waktu. ya, Kak. Sami-sami sayang. Dan kami juga berdoa agar almarhumah husnul khotimah. Amin. Sobat Ambyar, ini dia Selvi Nafila mengenang sosok ibunda tercinta. Ini dia. Silakan. Makasih sayang. Sebelumnya diagnosa pertama almarhumah itu apa dan di tahun berapa? Kalau mama itu memang sudah sakit diabetes ya selama 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun gitu. 6 tahun. Baru setelah sebulan kemarin itu tiba-tiba mama sesak gitu. Sesak lalu kita larikan ke IGD. Di situ baru semua langsung akumulasi dari ada ginjalnya juga, ada pembengkakan di jantung, ada hipertensi. Jadi memang itu ya efek daripada diabetes. Dari diabetes. Dari diabetes ginjal, pasti lari kemana-mana ya. sampai sempat cuci darah juga? Iya sudah 6 kali. Cuci darah itu 6 kali dalam sehari berapa kali Kak? Dalam seminggu 2 kali. Jadi di seminggu dalam 2 kali. 1 bulan 5 hari mama itu di rumah sakit, ada pulangnya ke rumah itu hanya 4 harian gitu. Selebihnya di rumah sakit. Jadi kita melakukan cuci darah itu total sudah 6 kali gitu. Oke, kondisi mulai drop sampai akhirnya keluarga memutuskan untuk dibawa ke rumah sakit itu kondisinya seperti apa almarhumah? Jadi pada saat itu jam 3 pagi ya, jam 3 pagi mama bilang sesak-sesak gitu kan, memang tinggal di rumah kakak. Pada saat itu langsung dibawa ke IGD, Selvi langsung dikabarin. Pas waktu jam 3 itu Selvi baru subuh, langsung habis subuh langsung ke rumah sakit. Dari situ terus berlanjut, jadi drop terus dari situ. Dokter menyarankan mama untuk cuci darah, tapi kita awalnya belum berani gitu. Tapi kasihan kesadarannya pasti ya. Betul, tingkat kesadaran sudah menurun dan memang hanya itu satu-satunya cara untuk supaya racun apa yang ada di dalam tubuh, karena kan cairan itu sudah banyak, akhirnya mau nggak mau itu jalan yang menurut kita bisa meringankan mama, akhirnya kita lakukan untuk cuci darah. Iya. Selama masa perawatan, pengobatan, termasuk juga cuci darah, apa pesan yang barangkali pernah disampaikan oleh almarhumah untuk Selvi? Kalau pesan sebetulnya banyak sekali, karena setelah Selvi hijrah 2 tahun terakhir itu sangat intens sekali sama mama, hampir tiap hari telepon, tiap hari minta doa, dan kadang nggak ngobrol pun kita sama-sama gitu. Selvi suka visit mama sering, jadi mama ya cuman yang pertama selalu bilang, aduh mama nggak tenang saya ninggalin Selvi, kenapa gitu kan, banyak ada saudara-saudara, ada teman-teman gitu. Terus mungkin yang paling terakhir itu yang saya nemenin cuci darah tuh, Selvi mama sudah capek gitu.
Mama sudah capek maksudnya. Karena apa kan sudah infus juga kan sudah tidak bisa di tangan, sudah pindah ke sini dada, lalu kan makan juga sudah Sonde. dari apa iya Dari infus. dari selang iya Dari terus selang. di sini jadi pada saat setelah cuci darah itu kan memang ada apa namanya ada drop dan itu harus masuk ICU lagi pada saat itu karena pas waktu mama bilang Safi mama capek akhirnya keluarga memutuskan untuk tidak masuk ICU lagi karena harus pasang ventilator dan lain-lain. Yang pertama yang kan pernah mama masuk ICU jadi IGD masuk ICU perawatan sempat pulang ke rumah apa serangan lagi masuk lagi IGD dirawat pulang sebentar masuk lagi IGD pas waktu cuci darah dan sampai berpulangnya itu di rumah sakit di 1 bulan 5 hari kita memang fokus untuk apa temenin mama Memberikan yang terbaik. betul semampu kita. Sempat ada firasat dari seorang Salvi atau barangkali dari kakak terkait kepergian, sebelum kepergian almarhumah? Jadi memang sebelum mama sakit parah gitu, barang-barang di rumah Safi rusak semuanya. Jadi kayak lagi mau hair dryer, rambut itu berasap hair dryernya. Terus kacamata kesayangan dari yang belasan tahun Mikala masih umur 4 tahun, kacamata baca itu patah. Ada lagi kacamata yang semua yang serba yang Selfie sayang gitu, kacamata juga patah. Lalu sepatu lagi jalan gitu sama Mas Wan lagi ke acara copot talinya. Terus mobil lampu separuh mati. Sampai ke jam gitu itu padahal baru beli kita udah ganti baterai mati gitu. Wah kenapa nih ya saya udah ada apa karena itu sesuatu yang tidak biasa mungkin beruntun dan memang pada saat itu mama sempat kita kan ada kayak saya Mas Frans manajerku ada teman-teman terdekat lah sempat jenguk mama pada saat itu ke rumah cuman Frans nitip Selfie gitu kita nggak tahu gitu kan tapi ya Oh mama bilang gitu kak? Nitip ke semua terus Selfie harus akur ya karena kamu punya kakak. Maksudnya akur sama siapa? Sama kakakku. Sampai di rumah sakit pun maaf maksudnya itu sebelumnya memang sudah firasatnya sudah kuat dari mulai 1 tahun sebelum pun saya sudah ngerasa sebetulnya karena mama udah nggak foto lebaran bersama kita. Setahun 2025 mama sudah nggak foto bareng kita karena memang sudah pada saat itu drop nggak enak badan saya udah berpikir dan dia memilih baju yang saya belikan jadi tidak samaan dengan kita lalu selalu nelpon itu Selfie harus tegar karena kekurangan saya memang cengeng kan gitu nggak bisa kalau cepet sedih gitu kan jadi mau bilang harus tegar tidak ada doa yang tidak terjawab jadi kalau firasat ataupun mimpi sebelum meninggal pun dikasih juga mimpi gitu tapi itu semua mimpi kuasa. sebelum meninggal kak? Iya saya kakak juga dimimpiin Selfie juga dimimpiin gitu ada 2 kali gitu dan akhirnya ya mungkin lebih berat ke kalau kakak kan ada yang jagain mungkin gitu jadi tapi pada saat itu juga belum ikhlas jadi dikasih waktu sebulan gitu untuk menjadi obat buat kita untuk bisa lebih legowo dan ikhlas. Safi tadi bilang bahwa tidak ada doa yang tidak terjawab ya, termasuk juga barangkali doa dari almarhumah ataupun barangkali keinginan almarhumah untuk seorang Selfie. Apa yang nggak diingat? Yang belum terpenuhi gitu kak. Mama pernah minta apa ke Keinginan kakak tapi kakak belum yang mungkin memenuhi. Selfie ingat sampai dengan sekarang ini Yang belum juga diselesaikan. terwujud. Menikah lagi. Sama kemarin kan saya sempat umroh 2025 itu sempat video call dari Mekah gitu ke mama cuman Selfie janji ke mama ya ini umroh terakhir kalinya Selfie 2025 senantiasa Selfie bisa selanjutnya pergi ke sana sama suami ya. Man saya selalu bilang bahwa itu sudah hak vetonya
Allah gitu. Karena pasangan hidup kan rezeki gitu dari Allah. Jadi tapi saya meyakini bahwa pasti itu akan terkabul dengan karena mama mintanya juga pasti yang dunia dan akhirat untuk anaknya. Itu yang terakhir sangat tenang mungkin karena Selfie belum punya pasangan hidup. Tapi itu nggak membuat saya kecil hati. Itu ibu manapun pasti mau anaknya betul sayang gitu. Jadi cuman pada saat itu sempat juga kayak ya siapa yang nggak mau gitu kan, Selfie juga mau gitu kan. Ya mungkin mama menunggunya itu sudah 12 tahun. Maksudnya untuk anaknya. Untuk punya pasangan lagi. Iya mungkin sampai bertanya, Selfie apa mesti doa apa lagi ya mama ya gitu. Jadi pasti doa apa lagi ya nak, maksudnya biar Kakak segera menikah. betul. gitu ya. Akhirnya saya cuma nguatin ibu saya, mama Selfie punya Allah gitu, Allah yang jagain dan kado terbesar juga mama sudah menempatkan Selfie di posisi ini pun itu sudah rezeki yang sangat luar biasa. Jadi kalau pasangan hidup Selfie nggak punya jawaban, hanya Allah yang punya jawaban gitu. Iya, iya, iya. Apa yang dirindukan dari sosok almarhumah? Banyak ya. Mama sama seorang ibu tuh kan kalau kita deketan gini aja tenang gitu. Tapi yang paling lucu itu dari mama itu, jujur ini Selfie dari dulu itu selalu dapat suplaian sembako tiap bulan dari mama itu. Dapat Suplaian sembako. Apa itu supply? Jadi tiap bulan itu punya jatah dari mama itu. Jadi kayak air mineral, beras, minyak, sabun cuci piring, cuci baju, teh, mie instan. Setiap bulan ya? Setiap bulan dari masih menikah, bercerai sendiri sampai sekarang. Mama itu kasih bulanannya. Maksudnya seorang ibu pasti tidak mau anaknya berkekurangan mungkin gitu maksudnya. Jadi makannya apanya jadi air mineral kayak berdus-dus gitu. Ya, udah so Jadi kita ngasih mama uang terus sama mama dibalikin lagi ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya. Ya cucu-cucu Mikala itu setiap bulan itu dapat maksudnya kayak uang jajan dari mama. Terus kalau ke saya, Safi beras ada. Kalau enggak air itu mie, kan Safi nggak banyak makan mie instan, nggak apa-apa buat yang tukang pijit kan. Jadi mungkin Safi familiar untuk apa berbagi itu dari mama gitu. Jadi sampai kemarin itu sebulan sebelum di rumah sakit dia beliin 4 dus air mineral. Mama berat bawanya 2 dus aja dulu. Ya udah 2 dus lagi. Nanti aja kalau Safi kesini lagi. Ternyata pas kesini lagi masih ada 2 dus itu dan mamanya udah nggak ada. Itu mungkin yang kayak hal kecil, telur. Jadi kemarin tuh di rumah nggak ada telur gitu. Jadi kayak oh mama gitu maksudnya. Jadi kayak Jadi ingat mama ya kak. itu jadi memang disuplai. Mungkin orang mesti itu kewajiban mama itu mau dimakan atau enggak dia tetap Ngasih ke anak-anak. Biasa sebagai bentuk perhatian. Ya. Sobat Ambiar, kesan baik pun juga bukan hanya dimiliki oleh Selfie, keluarga, kerabat pun juga sahabat kita, King Nasar yang juga punya kesan tersendiri tentang almarhumah ibunda dari Selfie Nafila. Kehangatan seorang ibu itu bisa dilihat bagaimana cara dia mendekatkan diri dengan teman-teman anaknya. Selfie ngelihatnya mama sedekat apa sama teman-teman Selfie? mama itu tidak apalagi teman dekat ya sama security itu. Security dulu kita di komplek rumah di Sentul itu mama selalu taruhin teko gitu satu di luar itu teh untuk siapapun minum gitu. Jadi mama tuh sangat sederhana. Jadi dekatnya, ya jadi dekatnya itu justru sama satpam, sama security. Ayo makan, ayo apa gitu. Jadi saya belajar banyak dari ibu saya untuk selalu sederhana dan selalu sayang sama orang-orang yang membutuhkan. Itu yang selalu mama pesankan gitu, selalu tukang sapu, mama tuh gitu, tukang sampah. Kalau visit, Safi itu tukang sampah. Jadi apalagi ke teman-teman dan orang terdekat gitu. Jadi banyak belajar. Jadi jujur ibu yang sangat luar biasa membesarkan kedua anaknya dengan segala
kestrugglannya, tapi sangat tidak pernah mengeluh. Hanya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sampai di detik kepergiannya pun sangat hangat. Kita semua sama teman-teman Safi yang sudah belasan tahun ingat nama, selalu nanya kabar. Jadi termasuk Nasar juga pernah ke rumah kita kan dulu sama Abah juga, bapaknya Nasar. Sosok yang sederhana, yang ramah, yang penyayang, penuh doa, itulah. Kami yakin yang merindukan tentu saja bukan hanya keluarga, bukan hanya Selfie, tapi juga teman-teman atau juga mereka yang pernah merasa terbantukan oleh almarhumah. 7 hari, rasa rindu pas begitu luar biasa sekali. Selfie, kami punya sesuatu untuk seorang Selfie Nafina. Kali ini kami akan memberikan kesempatan untuk Selfie untuk barangkali masih ada yang ingin diungkapkan atau yang belum tersampaikan kepada almarhumah. Selfie, kali ini kita akan menuju suara kerinduan. Silakan. Silakan Selfie. Di sini ada telepon. Silakan diangkat. Mau ngobrol apa sama Mama? Seandainya Selfie bisa mengungkapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang belum sempat terucap, Juga bisa. sampaikanlah sekarang. Mama pasti dengar. Bismillah. Assalamualaikum Mama. Safi yakin Mama sudah berada di tempat yang sangat teristimewa. Safi ingin mengucapkan terima kasih banyak Mama. Sudah menjadi ibu yang sangat luar biasa untuk Safi, untuk Tete, untuk keluarga besar. Terima kasih sudah mengantarkan Safi di usia 41 tahun ini dengan penuh kebaikan. Mama menanamkan silaturahmi dan memaafkan semua yang pernah menyakiti kita. Dari situ Safi belajar bagaimana memaafkan, bagaimana ikhlas, dan belajar bagaimana untuk tidak mengeluh dalam keadaan apapun itu. Mama yang ajarkan kepada kita semua. Mama, satu kata dari Safi, gak usah takut. Safi banyak yang sayang, Safi gak sendirian. Kalau orang Sunda bilang entong melang, jangan khawatir. Allah pasti akan memberikan Safi takdir hidup yang indah. Karena yang memberikan perjalanan hidup ini adalah Wahai Zat yang maha mencintai Mama, maha mencintai Safi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti pernikahan yang terbaik sebelum Mama pergi itu adalah yang terbaik untuk Mama dan Selfie. Safi meyakini apapun takdir yang diberikan itu pasti yang terbaik untuk kita. Gak usah takut Mama. Safi ada Allah, ada Teh Dewi, ada Rian, ada Kak Karen, Trans TV, semua yang selalu nemenin Safi dari dulu. Memberikan ruang dan waktunya untuk kita bisa bagi ke semua orang. Waktu Safi sebulan kita naik seperti naik roller coaster. Secara mental, secara materi, semuanya. Kita yakinkan ke semua di sini di pagi-pagi ambiar bahwa kalau bersama Allah kita nggak akan pernah takut, Mama. Allah akan bukakan semua jalan sampai Safi bisa menempatkan di tempat terbaik, Mama. Memandikan Mama, mengain ngafani Mama. Kalau bukan karena kekuatan Allah yang memberikan ketenangan dalam diri Safi, rasanya Safi tak sanggup, Mama. Tapi disitulah Allah berperan dan Allah ngasih tahu ke Selfie. Buat siapapun, Selfie ada di sini, Selfie aja ingin kasih tahu. Semua yang nonton di sini, Selfie mau kasih tahu Mama bahwa kita mampu lewatin ini. Buat yang nonton juga yang ibunya lagi sakit ataupun lagi struggle apapun itu, ada Allah. Semuanya akan baik-baik saja seperti Selfie sekarang. Selfie tenang, Mama banyak yang sayang. Tahlilan Mama juga banyak yang kirim makanan. Nasar kirim itu, Nisi kirim anggur yang Mama suka itu loh, yang hitam. Dia kasih jeruk itu, pisang, terus anggur hitam, semua makanan yang Mama suka. Jadi Mama gak usah
Gak usah takut, gak usah melang, jangan khawatir. Selfie, banyak yang sayang, mama yang tenang. Selfie doain dari sini senantiasa perjalanan mama bertemu dengan yang menciptakan. Semua segala kehisab mama dipermudah. Selfie kirim doa terus dari sini mama. Ampuni segala dosa, diterangkan kuburannya. Amin. Dan senantiasa Allah mengampuni segala dosa-dosa dan senantiasa bakti Selfie untuk mama. Doa-doa Selfie dari sini. Terus mama manjang untuk mama sehingga mama dapat surga terbaiknya dari Allah. Dan kita ketemu lagi. Ya mama ya, semua sayang sama Selfie. Gak usah khawatir. Bismillah kita ketemu lagi di waktu yang paling terindah nanti ya mama ya. Gitu mama, nanti 7 harian malam ini Selfie kesana nanti bawa kue keju yang mama suka itu, yang belum mama sempat makan kemarin pas waktu cuci darah. Nanti Selfie bawa ya. Selfie, terima kasih banyak. Kami. Doa terbaik untuk almarhum. Ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Ku ingin saat ini engkau. Dari Lampung, Freya. Selamat pagi, banget kamu, Freya. Skill Freya kamu umur luar berapa biasa. sayang? Aku tahun ini umur 11 tahun. 11. 11 tahun. Oke. Kamu keren Freya, banget. di sini kita punya obstacle, boleh kamu tunjukin sama kita skill kamu untuk bisa melewati Coba. obstacle ini. Ini pasti mudah buat kamu ya. Oke, let's go ya. Freya dari samping sini, Perlan lo kasih lagunya Nona, bisa nggak lo? Ya, rollerblade ya. Silakan siap ya. Freya, Oke. are you ready? Ini dia Freya di Pagi Bayambiar. Musik. Oh. Keren. Oh, wow. Keren Freya, nanti Om Karen bakal ngikutin seperti itu, cuman bukan pakai sepatu roda, lebih ke kursi roda nanti dia 5 tahun lagi. Silakan sayang. Sini sayang. Freya sini, silakan ya. Pakai roda gede. Freya, inline skate ini kan butuh skill yang nggak mudah untuk Betul. mempelajarinya. Kamu dari usia berapa belajar inline skate? Usia 7 tahun. 7 tahun. Sekarang Oke. 11 tahun. Oke sih. Seminggu bisa latihan berapa kali kamu biasanya? 5. 5 kali. Ini siapa mamanya? Aku baru lihat, maaf ya. Oh, Dengan Mama. nama siapa? Ya. Mama Prapti. Mama Prapti. Oke. Aduh anaknya pinter banget sih Mama. Ini yang pertama kali punya ide inline skate. Kamu atau mama kamu yang nyuruh? Aku ngelihat orang-orang itu kayak seru banget gitu main sepatu roda. Mhm. Jadi aku join. Pas itu aku pertama kali main sepatu roda itu makanya mama. Kegedean banget itu. Oh, jadi mamanya juga memang main inline skate. Dulu cuman punya aja. Oke, cobain punya mama, kebesaran akhirnya pakai yang size kamu. Punya berapa sepatu roda? Karena kan kalau inline skate itu ada jenisnya Iya. freestyle, ada juga yang speed. Kalau kamu punya berapa? Aku punya berapa ya? Berapa? 4. Dan fokusnya memang freestyle atau fokus di speed juga? Freestyle. Freestyle, oke. Freya kan kalau main inline skate itu awal-awal tuh jatuh satu hal yang sangat biasa sekali kan. Iya. Pernah sampai cedera Sering jatuh terus berarti kamu sayang ya? Iya. akhirnya harus berhenti untuk bermain inline skate gak sih? Enggak. Oh enggak ya, berarti memang semuanya jatuh biasa aja sampai akhirnya sekarang kita lihat skillnya begitu luar biasa. Tapi kita juga mau kasih lihat gimana Freya yang pernah jatuh dan juga cedera tapi akhirnya dia ada di sini, dia Iya. tidak menyerah dan bisa memberikan prestasi yang terbaik. Seperti apa ini dia? Oh, Wow, itu tadi kecil banget loh ya space-nya ya. Bisa kamu ya? Bisa. Keren.
banget. Freya, ini sepatu roda atau inline skate ini kan sekarang jadi cabang olahraga ya. Apakah sebelumnya kamu pernah ikut kompetisi di tingkat daerah di Lampung atau jangan-jangan udah sampai tingkat nasional lagi? Kemarin baru pulang dari Depok. Dari Depok untuk ikut kompetisi, itu tingkat apa di Depok? Nasional. Tingkat nasional. Oke, ngambilnya kategori yang freestyle, Yang speed slalom sama klasik. speed slalom dan juga klasik. Dapat juara berapa kemarin? Kemarin gak dapet. Belum dapet. Iya, sayang. Mamanya tapi suka ngilu nggak sih ngelihat Freya kalau latihan? Karena kan ini rentan sekali untuk jatuh dan juga cedera pastinya. Pasti agak ngeri ya, cuman papanya yang nguatin ke anak. Oh gitu, apa papanya juga bisa kali ya main ini? Papa atau mama? Sedikit sih papa. Papa atau mama yang bisa Papanya bisa sedikit-sedikit aja. Oke, tadi kita sudah munculkan juga ada foto Freya ketika dia mengikuti kompetisi. Ini salah satu di antaranya. Kamu boleh ceritakan nggak? Ini kamu dapat medali apa, Freya? Wah, Oh yang itu ya. Itu aku dapat medali SS, lomba SS, tapi itu regional. Regional, speed slalom ya? Iya. Oke, kalau buat latihan inline skate itu sendiri selain ya memang harus pakai inline skate, ada latihan fisik apa lagi nggak sih yang bisa menunjang supaya performa inline skate-nya itu baik, kemudian juga buat lewatin obstacle-nya juga bisa berjalan dengan mulus. Ada latihan fisik apa? Fisik di rumah sih. Apa siapa yang misalnya? latih? Yang ngelatih papa. Oh, kayak apa biasanya papa Latihan apa? ngelatihnya? Kayak Kayak tadi itu ya, treadmill. apa namanya treadmill. Oh, treadmill. Terus? Oke. Terus kayak fisik-fisik, skipping gitu juga. Oh, oke. Kalau di Indonesia sendiri memang sekarang inline skate kembali mulai rame lagi. Kalau kita ingat dulu di awal tahun 90-an mungkin juga teman-teman atau juga Sobat Ambiar pernah coba inline skate dan sekarang nih benar-benar fasilitasnya pun juga kesempatannya semakin besar. Kalau dari mamanya sendiri, Freya ini tuh ada kemungkinan untuk mamanya kasih kesempatan ikut kompetisi di luar negeri ya sih? Iya, rencana. Insya Allah. Insya Allah. Mumpung Ada masih 11 tujuannya tahun ya untuk kan ke situ tujuannya. kita ada. Oh, oke. Kalau dari sekolah sendiri buat bantuannya atau barangkali kemudahannya ketika ada Mensupport kompetisi, sekolahnya. ada support dari sekolah. Adik sendiri senang emang? Senang banget. Tuh senang banget terutama ya. Nggak mau coba olahraga yang lain atau ada olahraga lain yang kamu Selain ini? tekuni juga? Aku ngikut at school aja tapi ada at school wusu. Apa namanya sayang? Wusu. Oh, wushu. Oke. Freya dan juga Mama, kita mau kasih lihat ini ada komentar dari netizen. Barangkali netizen ini belum terlalu paham karena banyak yang menganggap kok latihannya harus sekeras itu untuk usia Freya seperti sekarang. lu maksain begitu ke anak sama aja child abuse loh. Aduh, kasihan anaknya. Lalu-lalu kayak kenal aja. Child abuse versi diperhalus didikan keras ini mah. Ini mah penyiksaan. Ini mah apa Nah itu gimana? Itu Dengan bagian mana? Itu komentar-komentar. bagian mana sih sampai mereka bisa berkomentar Yang tadi tuh seperti yang itu? apa? Treadmill tadi ya. Oh, treadmill. Oke. Treadmillnya memang dilakukan setiap hari kah atau seminggu berapa kali? Kadang-kadang setiap hari, kadang-kadang enggak gitu karena lupa. Dan itu speednya memang harus Speednya secepat berapa? itu. Speednya Dia dari rendah. dari rendah terus ke Cepat. tinggi kecepatannya. Biasanya yang paling tahu berapa biasanya kecepatannya saya? Kalau misalkan hari kayak Senin, Selasa itu tuh 90, tapi Rabu, Kamis bisa 140. Oh oke, berapa jam kamu disuruh biasanya gitu? 5 menit, 10 menit, 15. Oh, Oke. Terus kamu ngelihat komentar netizen seperti itu gimana, Freya? Baca Buat nggak, kamu Freya? yang memang seneng untuk main inline skate, tapi kok komentarnya seperti itu? Menurut kamu gimana? Ya biarin sih, apa dia orang iri gimana gitu, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Bang. Kalau mamanya sendiri gimana untuk bisa melindungi anaknya dengan komentar-komentar ada child abuse, kok kayaknya nggak enak sekali untuk mendengar kata-kata Dia child nggak abuse. dikasih lihat sih. Gak dikasih Kadang, lihat lah. kadang dia buka-buka sendiri. Oh. Kadang kita kan menjaga untuk dia supaya tidak merasa down. Iya. Tapi Freya semangat, semoga kamu bisa Semangat memberikan ya, prestasi Freya. terbaik bukan hanya untuk Lampung tapi juga untuk Indonesia untuk menjadi seorang atlet Atlet, inline ya. skate ya. Tapi yang kita dengar Tapi juga selain atlet apa? inline skate. Inline skate itu kamu ada punya cita-cita yang lain? Aku pengen
jadi Oh Masya Oh Allah. wow, Dewi dong ya. ustazah, oke. Iya, kayak Tante Dewi pengen jadi ustazah, ya kan? Insya Allah, amin. Oh, Ustazah, iya Oke. dulu. mamanya tuh gimana untuk bisa mengarahkan anaknya di tengah kesibukannya, Iya. latihan inline skate, kemudian untuk bisa belajar agama. belajar agamanya bisa maksimal agar bisa menggapai cita-citanya menjadi seorang ustazah. Ya dia kan full banget dari Senin sampai di hari Minggu itu nggak ada yang longgar, nggak ada. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat itu ngaji. Pulang sekolah jam 3:30 langsung berangkat ngaji sampai 5:30. Nanti kita lanjut ada latihan sepatu roda. Itu setiap hari. Setiap hari seperti itu. Masya Ada longgar di hari Sabtu, Minggu seperti itu sih. Freya, banyak banget adik-adik yang usianya di bawah kamu atau yang seumuran kamu atau bahkan yang usianya di atas kamu pengen belajar inline skate. Kalau kamu boleh kasih tahu tipsnya, triknya atau barangkali kasih tahu sama kita gimana cara memulai untuk awalnya supaya tidak ada rasa ketakutan untuk bermain inline skate. Jatuh gitu, takutnya jatuh terus kan. Kalau aku sih ya, aku tuh cuman main-main doang. Terus aku pernah masuk ke klub Saburai, itu klub speed. Dan itu aku cuman berapa bulanan, aku pindah ke freestyle karena aku penasaran. Habis penasaran itu aku tuh coba lagi dan Emang harus coba. sampai saat ini bisa nerus. Yang penting coba aja dulu kemudian menikmati karena analoginya barangkali seperti menyetir mobil gitu ya. Ya, kalau nggak dicoba, lama-lama kita akan terbiasa Naik dengan sepeda. sendirinya ya. Tapi kembali lagi ada skill juga yang dimiliki oleh seorang Freya. Freya boleh kasih tunjuk sama Ayo kita lagi, Freya. skill atau barangkali trik inline skate lainnya supaya sobat Ambiar juga bisa lihat sejago Freya. apa seorang Freya dari Lampung ini. Siap ya? Oke. Triknya terserah mau kasih trik apa, mau lewatin obstacle tapi hanya dengan satu roda juga kalau kamu bisa silakan kasih tunjuk sama kita. Are you ready? Freya di bagi-bagi Ambiar. Silakan. Kang, terima kasih banyak Kakang. Sama-sama Kakang. Terima kasih. Terima kasih Kak Selfie, sayang. Cita Mama dan juga Freya, terima kasih banyak. Sobat Ambiar kita akan kembali lagi besok tentunya hanya di Pagi Bagi Ambiar. Geger. Sampai jumpa.